الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا بفضل الله. Setelah itu Rasulullah bersujud lagi. Allah memerintahkan, wahai Muhammad, bangunlah. Kenapa lagi? Rasulullah masih menjawab, ya Allah, bagaimana umat-umatku yang di dalam neraka itu? Umat yang mana? Mereka bukan umatmu. Tidak, Allah. Ada umat-umatku di sana. Aku tidak rela mereka dimasukkan dalam neraka. Ya sudah, kamu cari siapa yang ada di dalamnya, namamu ambil. Rasulullah di dalam cerita ini sampai nanti pun ketika kita masuk neraka, Rasulullah tetap akan mencari karena kasih sayangnya. Tidak tega, tidak rela umatnya harus mendekam dalam neraka. Sampai segitunya tidak rela. Tapi umat-umat sekarang yang mengaku penerus Nabi, yang seakan-akan dakwahnya mirip Nabi, dengan tega menggolongkan sesama muslim sebagai penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hanya karena tidak sepaham, tidak cocok amaliyahnya, tapi dia tiba-tiba langsung mudah menghukumi sesama muslim sebagai penghuni neraka. Tega mereka. Kita sebagai umat Islam, maka kita harus hadirkan rasa makrifat kita, makrifat kepada diri sendiri, dan memohon kepada Allah agar kita juga diberikan pengetahuan atas bagaimana kita bersikap kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika orang mau menghadirkan rasa, maka mereka tidak akan kejam kepada siapapun. Jangankan sesama muslim, sesama makhluk Allah saja, orang-orang yang di dalam hatinya tumbuh rasa tidak akan tega menzalimi. Makanya orang-orang yang hanya mengandalkan pikirnya, mengandalkan ilmunya, lambat laun dia akan menjadi raja tega sesama muslim. Kita telah disajikan berbagai macam sejarah. Kenapa kita tidak mau melihat sejarah? Dan kenapa kita malu membuka sejarah? Bagaimana setelah Rasulullah wafat dan peralihan kekhalifahan berganti kepada sahabat, mulai dari sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat Sayyidina Ali. Bagaimana kita disajikan intrik-intrik di dalam kekhalifahan. Semuanya gagal. Dan bukan musuh yang dari luar yang membuat gagalnya ini. Kebanyakan justru orang-orang dalam yang menikam di balik lakunya. Semuanya tumbang. Apakah mereka orang bodoh? Apakah mereka tidak tahu tentang agama? Justru kebanyakan orang-orang yang mengaku lebih tahu dengan Nabi, lebih dekat dengan Nabi, lebih murni dalam pelaksanaan terhadap agama, sehingga berani menyalahkan sahabat seperti Sayyidina Ali. Orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang sangat
atau tekun beribadah. Bahkan kebanyakan dari kaum Khawarij itu orang-orang yang hafal Al-Quran. Ibadahnya sulit ditandingi, tetapi karena dia hanya mengandalkan fikir, maka dia kering hatinya, sehingga mereka mudah menumpahkan darah. Inilah warisan perilaku kaum Khawarij yang saat ini masih merajalela. Kita harus lebih berhati-hati dan kita harus menghadirkan segala pengetahuan tentang akhlak. Karena seringkali orang yang merasa pintar itu sering kehilangan akhlak, merasa dirinya pintar sehingga merasa orang lain yang harus menghargai, tetapi dirinya seringkali lupa untuk menghargai orang lain. Inilah yang sering kita hadapi. Makanya para ulama, para guru-guru yang mengajarkan tentang mengolah rasa, atau kita sering disuguhkan dengan jalan untuk menuju Allah. Jalan ini sering disebut thariqah. Dengan apa? Mengolah rasa sehingga tumbuh keyakinan kita, atau bisa terjemahkan secara hakikat, kita akan semakin kuat. Ketika hakikat ini menjadi lebih kuat, maka kita akan dengan sendirinya atas izin Allah kita akan diberikan banyak pengertian. Inilah pada fase-fase memahami diri dan memahami kehendak Allah. Tapi jangan berhenti di sana. Dan disinilah kita harus mempelajari bagaimana dalam mendekat pada Allah itu harus ada tata tertibnya. Kita harus mendahulukan akhlak agar kita tidak terjebak kepada kesombongan diri. Akhlak ini penting, dan seyogianya bagi kula panjenengan yang usianya sudah 40 tahun, maka harus sekalipun sekali harus melewati proses untuk mendekatkan secara kesungguh-sungguhan kepada Allah. Bagaimana tata caranya? Tentunya tidak kami bisa jelaskan secara detail karena itu harus personal, tetapi secara umum kita bisa sampaikan agar nanti bisa ditindaklanjuti. Satu di antaranya kalau panjenengan itu harus melewati tobat dulu. Kita harus tobat. Kalau kita mau sungguh-sungguh, kadang-kadang kan begini, kalau panjenengan ya wis sholat, wis apa, ya wis zikir, tapi kok masih belum menemukan ketenangan. Nah, di sini harus kita pahami bahwa ada tata cara agar kita dimudahkan untuk mendapatkan rasa. Pertama ya harus diikrarkan bahwa kita itu tobat. Tobat dari segala hal keburukan dan berjanji atas diri untuk menjalankan atas apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Itu dulu. Setelah itu sebaiknya kita bersihkan diri. Dengan apa? Dengan mandi besar. Nah, setelah kita mandi besar, kita juga berwudu. Setelah kita berwudu, kita menggunakan pakaian yang bersih dan halal. Jangan hanya mencari baju yang baik dalam pandangan mata,
pastikan yang kamu pakai bersih dari hadas dan halal. Baju-baju yang mungkin didapatkan dari harta yang masih remang-remang, sekalipun itu baik, sekalipun itu harum, bersih, tanggalkan. Kalaupun kamu punya baju yang lusuh, tetapi itu kamu yakin kamu dapatkan dari harta yang tidak diragukan dan suci, pakailah, karena itu pakaian yang terbaik di hadapan Allah. Mungkin itu buruk di pandangan manusia karena kumel atau sobek-sobek atau bertambal dengan kain yang warna-warni. Tetapi kalau kain itu kamu yakini tidak diragukan kehalalannya dan kesuciannya, di hadapan Allah itulah pakaian yang terbaik. Karena pakaian yang baik itu juga akan memancarkan cahaya kebaikan. Tetapi ketika pakaian itu tercampur dengan hal yang tidak halal, tentunya yang menjadi abu. Apalagi jelas ada kesalahan dalam mendapatkannya. Mungkin kalau kita mau bisa memperhatikan secara rasa, sekalipun itu pakainya bagus, sebenarnya banyak bercak darah yang busuk. Seperti pakaian yang banyak noda tanah. Apakah kita tidak merasa risih kepada Allah dengan menggunakan pakaian yang baru, sekalipun secara zahir hidung itu wangi karena diberi multo atau pewangi, sekalipun terlihat bersih karena dicuci dengan Vaseline misalnya, tetapi secara hakikat tetap terlihat nodanya atau tetap busuk baunya. Sebaliknya, sekalipun seperti tadi pakaiannya lusuh penuh tambalan, mungkin baunya tidak terlalu sedap karena orang waktu pewangi, tapi dipastikan sudah dicuci dengan bersih dan didapatkan dari harta yang halal dan thayyiban, sesungguhnya hakikatnya mengeluarkan aroma yang harum. Nah, tahapan-tahapan adab ini harus kita pahami. Jadi ketika kita mendekat kepada Allah, memuji Allah itu tidak harus paham apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pakai untuk mendekat kepada Zat yang Maha Suci. Sucikanlah jasad kita dari hadas besar, sucikanlah diri kita dari hadas kecil, dan lepaskanlah pakaian-pakaian yang melekat dalam tubuh yang tidak diridhoi Allah. Setelah itu carilah tempat yang baik. Tempat yang baik diantaranya masjid, musola, atau rumah kita sendiri, atau tempat-tempat yang kamu yakin itu adalah tempat yang baik, sehingga kamu bisa lebih khudu, lebih khusyuk untuk menghadirkan jiwa kita. Nah, setelah mencari tempat, duduklah dengan menghadap kiblat. Karena zahir kita terikat dengan kiblat.
kiblatnya Makkah. Kiblat kita bukan kulon kidul, kiblat kita adalah Makkah. Dimanapun kita berada, mau di Uni Soviet atau di Afrika, kiblatnya ya Makkah. Kalau di Indonesia ya tetap Makkah, tapi secara arah mungkin ke barat, tapi mungkin dari Uni Soviet mungkin beda lagi. Setelah kita menghadap kiblat, duduk yang paling baik adalah seperti halnya ketika kita sholat. Artinya kita bisa duduk seperti itiraf, seperti tahiyat, letakkan tangan seperti kita mau membaca tahiyatul akhir. Kalau tidak bisa ya duduklah yang baik dengan tangan yang tidak menyerupai dengan ritual-ritual orang-orang di luar kita. Posisi tangan yang terbaik adalah posisi di mana Rasul mengajarkan ketika kita sholat. Jadi jangan dikreasikan seperti orang yang meditasi dengan tangan begitu, jangan. Karena itu nanti menyerupai dengan yang lainnya. Lebih baik letakkan saja tengkurap atau terbuka seperti kita mau berdoa. Selain itu, hadirkan rasa, niatkan dengan keikhlasan bahwa kita itu butuh memuji Allah tanpa syarat, seperti halnya Allah memberikan semua kasih sayangnya kepada kita, maka sebanyak itu kita berharap bisa memujinya. Dan jangan lupa dalam perjalanan spiritual kita, agar kita selalu terjaga, hadirkan gurunya. Karena seringkali ketika dia berjalan sendiri, itu bisa jadi liar, lepas dari pemandu. Di dalam pujian kita, zikir kita, hadirkan guru. Kadang-kadang bisa jadi Anda akan diingatkan ketika Anda asik zikir, tiba-tiba guru itu seperti datang. Itu bagian mengingat, jangan lupa. Kalau sampai kamu dengan kasih diri, bisa jadi kamu lepas kendali. Tetaplah dalam kesadaran bahwa kamu harus tetap mengikat guru, karena guru ini selalu mengikat dengan gurunya. Ibarat logika sederhana, kalau Anda naik gunung, saling mengikat tali. Kalau kamu jatuh, maka kamu akan masih terikat dengan gurumu. Gurumu jatuh, gurumu masih terikat dengan gurunya. Tali itu dipegang kuat terus. Inilah pegang erat tali itu. Jangan merasa terus bebas, nanti bisa lepas kendali. Maka disinilah pentingnya mursyid atau guru sebagai pemandu. Nah, pemandu ini juga nanti ada batasnya, seperti halnya malaikat Jibril ketika menghantarkan Rasulullah, maka malaikat Jibril juga ada batasannya dalam mengiringi. Tidak bebas, ada batasannya. Ketika yang dipandu ini sudah diberikan ketetapan Allah, maka mereka akan berjalan dengan sendirinya. Pemandu hanya mengantarkan sesuai batas yang ditetapkan. Dan mereka yang telah ditetapkan Allah dalam perjalanan, maka mereka ibarat orang yang sudah sama-sama tahu. Terus makanya jangan heran ketika sampean
asik melebur dalam fikih, itu sering bertemu dalam alam keasikanmu dengan guru. Teruslah. Adab-adab itu harus dijaga. Dan jangan mudah mengamini. Terus hadirkan ketulusan, keikhlasan. Nah, hal yang secara rinci tidak bisa seperti ini karena setiap orang punya karakter masing-masing dan harus melihat kendaraan apa yang lebih tepat. Artinya bekal apa yang lebih dibutuhkan. Setiap orang beda. Anak ini ibu sakit napas, berarti ya butuh bawa obat sesak napas. Ini batuk. Artinya ada setiap masing-masing punya kelemahan dan di sana harus dipastikan dalam perjalanan itu mereka juga harus jaga diri. Tapi secara umum ada hal seperti itu bisa disampaikan secara umum. Tapi nanti misalnya panjenengan yang pengen melakukan hal itu baik secara sendiri agar tidak lupa untuk memberitahu. Jadi misalnya zaman saya ini misalnya zaman WA, misalnya bah belum ada melampai, paling tidak ada pemberitahuan. Ibaratnya kowe arep menyelenggarakan pengajian atau apa kan ya pemberitahuan yang polisi. Nek kowe arep berjalan pemberitahuan yang polisi lalu lintas sehingga kamu dipastikan nek misalnya arep ngetrek itu di Jogowono. Jadi tetap ada informasi, jangan langsung sehingga ada pengawasan. Nah, kenapa orang-orang yang kadang-kadang tidak dalam pengawasan itu nanti terus saya tanggung jawab sopo? Nah, makanya harus begitu. Jadi ini memang tahapan-tahapan agar panjenengan ketika di sini itu sudah misalnya melewati bulan tahu ya harus ono peningkatan secara spiritual yang baku. Orang-orang yang sudah 40 tahun karena Kanjeng Nabi itu nubuahnya 40 tahun, Sedo usia 60 tahun sekian. Artinya apa? Kanjeng Nabi itu memberi warning kepada orang-orang yang usianya sudah 40 tahun. Ibarat dia sudah mulai hidup menghadapi senja. Jadi ibarat wis urip neng tergelincir, wis neng matahari wis asar, 2/3 kehidupan. Nek wis mulai asar, kuwi wis modele kas menemui senja. Nek sing nom-nom kan kaya wong isih ngadepi pagi. Di pertengahan usia 30 kaya dene ning siang hari. Ya kan? Lah di 40 itu ibaratnya wis asar, iki wis mulai redup. Deleng kas redup. Terus gelap. Nah, harus ada upaya akan melewati gelap. Yo sangu baterai, sangu opo kan. Nah, kono meneran unjang-unjang. Jadi ada beberapa etika adat agar kita bisa benar-benar usul dumateng Allah. Tapi ini juga gampangannya monggo, ini kan tidak ada paksaan dan ini kan hanya sebagai informasi bagi sedherek-sedulur yang
pengen untuk ke sana, maka tetap harus ada adab-adabnya. Dan memang ketika kita ngaji ya harus begini, ya, tetap gunakan akhlak. Wong nek beragama itu nek nganggo akhlak tetap asik harus padha. Ning nek mung andalke pinter ya. Dan kita harus pakem nek mung pinter Bani Israel kulo pinter. Ning sifate wong mukmin muslim iku derek Kanjeng Nabi. Pertama, kita tidak memuja dengan kepandaian, tetapi sifat yang melekat para nabi melekat adalah sidik, cerdas, sidik, amanah, tabligh, patunah. Kita harus mencari puncak dari kesadaran diri, namanya kecerdasan spiritual. Bukan pandai, aku pandai makanya kasih akal. Nek kula jenengan dari Nabi cerdas, bahkan Nabi itu digelari umi. Tapi bagaimana orang cerdas kok tidak pinter? Orang cerdas pasti pinter, nek pinter orang mesti cerdas. Oke, wong pinter ra cerdas dalam menyikapi hidup dan kehidupan. Banyak orang pinter saja tidak bisa menyelesaikan kehidupannya sendiri, problemnya sendiri, padahal titelnya banyak, pengalaman hidupnya banyak, tapi menyelesaikan masalahnya sendiri saja tidak cerdas. Makanya tidak usah lalu pengen pinter, tapi bermohon pada Allah agar kita itu diberikan kecerdasan. Wong pinter kadang-kadang malah sengaja wis tau tiba ning lubang kono ya tetep isih jegur meneh. Karena apa? Wong pinter mesti usaha piye carane, sing penting kan diakalkan iso ngono. Padahal ini lubang yang sama kok iso tiba meneh ning kono. Itu berarti kan ora cerdas. Malah arep ngakali. Orang yang cerdas otomatis berpikir, oh ini tas tiba ning lubang kono kok lewat tiba meneh. Supaya nek tiba piye ya dihindari no. Nek rasa hindari, ya tutup lubangnya no. Jadi orang jeblong ke. Nah, dalam perjalanan kita itu tetap akan mendapatkan rintangan. Nah, semakin kita berusaha untuk mendekat kepada Allah, nanti kok pengalaman. Jadi ini sebagai motivasi dan pengingat agar kita memahami agama itu ojo tinggal pinter terus mengandalkan Quran hadis tapi atine atos harus podo-podo. Nah, makanya semua rata-rata gagal untuk berdakwah karena tidak menghadirkan rasa teposoliro koyo sebenar diri. Ada orang yang sangat yakin dengan amaliyahnya, tapi apakah yakin amaliyahnya diterima oleh Allah? Yang disalah-salahkan, yang dihina juga belum tentu ditolak Allah. Yang merasa dirinya yakin dengan pemahamannya, apakah dia yakin 100% setiap amalnya itu diterima Allah? Dan diyakini orang yang tidak sepaham itu jelas-jelas masuk neraka. Nah ini makanya dawuh Gus Dur itu enak wong iki kok kean neraka ke wong amalnya dhewe ora iso diyakini.
Nah, kita boleh bertanya, orang-orang yang meyakini amalnya, apakah juga yakin 100% diterima? Sama-sama ngemis dengan Allah, semoga amal kita diterima. Wong bar sholat saja Allah itu melihat sebenarnya kita itu seperti apa amalnya. Apakah sholat itu di dalam diri kita itu memamerkan kesombongan bahwa kita itu paling benar? Nah, Allah kan tahu. Nek kowe merasa benar, sementara orang merasa salah, disalahkan, terus sholatmu ini sebenarnya apa? Sholatmu karena kesombongan kepada orang lain. Orang yang menggunakan rasa pasti tidak akan berani mengaku dirinya paling benar. Kanjeng Nabi ngajarke nek bar salat iku ae dhewe kon ndonga. Allahumma taqabbal sholatana. Ae dhewe njaluk karo Gusti Allah kon muga-muga ditampa salate. Ya mana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tahaswana wa ta'abudana. Lho, Kanjeng Nabi ngajarke kon njaluk karo pangeran muga-muga ditampa salate, nantek rukuke, sujute. Berarti ngajarke orang merasa dirinya itu koyo-koyo wes mesti salate ditampa. Ini namanya bagian kerendahan hati, akhlak dan amal-amal yang lain. Kita diajarkan doa semoga amal kita diterima, itu kan kerendahan hati. Tapi orang yang sombong merasa apa yang dilakukan itu pasti diterima, nah, nanti malah kecelek. Dan kalau berpesan pada panjenengan semua, kita itu harus tetap dengan kesadaran hukum kehidupanku dalam kita bersosial pasti akan menemukan orang yang suka dan orang yang tidak suka, orang yang cocok dan orang yang tidak cocok, orang yang mendukung dan orang yang menolak. Itu sudah hukum alam. Makanya jangan kita juga baper atau kagetan nesunan ono wong ora cocok, ono wong ora seneng. Ya biasa wae. Ya urip ya mesti kudu ono sing ngono, dadi ade termotivasi untuk tetap berlaku berjalan dalam yang benar. Kita tidak harus emosi. Lah wong ora ngerti kok ade malah emosi dhewe kan ya lucu. Ya sudah, kita doakan agar Allah memberikan pencerahan. Bukan pada orang itu, juga pencerahan pada diri kita agar kita diberikan kesabaran dan ketulusan serta kelurusan di dalam amalnya kita. Jadi sebelum tetap jadilah orang yang merangkul, bukan memukul. Kita itu tetap sekalipun DWE itu berjalannya suka ikut, ning akhirnya berusaha untuk menghindar dan merangkulnya. Kita diajarkan begitu, bukan hanya ikuti nyerekali, dan kita beda. Nah, kalaupun mereka seneng-seneng ikut nyerekal, oke ya biarkan aja. Nah kalau kita takut nanti kesikut ya rodo mikir sithik, tetap diajak diawi-awi, bukan untuk kita menjauh. Kalaupun dohir kita jauh, tapi hati kita harus dekat dengan orang lain. Artinya apalagi sesama muslim, jangan kita terpecah karena beda keyakinan, beda paham. Kalau dia muslim berarti saudara kita, sekalipun mereka tidak menganggap kita saudara, ya monggo. Tapi kita tetap menganggap saudara, karena ikat Kanjeng Nabi dawuh wong muslim iku kaya dene awak iki. Ketika satu sakit, kita juga akan merasa sakit. Jadi ini
kemudian hari kita akan paham bahwa kita itu harus dari Kanjeng Nabi yang harus mewarisi sifat Rahman Rahim, Rahmatal Alamin. Jadi kita harus bisa memunculkan sifat asih, pengasih, dan ngayomi seluruhnya. Sekalipun kita tidak akan mampu mengayomi, tapi ketika Allah berkehendak dan kita selalu menghadirkan Allah sebagai zat yang maha kuasa dengan segala kehendaknya, tidak ada sesuatu yang tidak bisa atas izin Allah. Tapi kalau kita merasa mampu, justru nanti akan diuji untuk membuktikan kemampuan. Dan pada akhirnya kita juga akan terhina karena pengakuan diri itu. Puncak dari penghambaan kita atau zikir kita itu adalah daim menang. Nah, ini sing bagian dari perjalanan itu wonten satu hal sing saged jenengan bisa latih ketika sampeyan berpikir niku, ketika memuji Allah, tekuklah lidahmu, terus tahan. Jadi seakan mata pupil kita itu memandang embun-embun naik langit. Tahan nafas dengan ditekuk lidahnya ke atas. Tahan sampai kamu merasakan detak jantungmu, nadimu, darahmu yang berkecamuk dalam tubuhmu. Ajaklah semuanya itu berzikir kepada Allah. Kaya dene dawuh Gusti niku, zikir iku ora mung ning lesan tapi kabeh jeruan. Jeruan itu jadi tidak hanya napas kita hadirkan untuk ingat pada Allah, jantungnya, detaknya ini juga hadirkan Allah, nadi kita, detak nadi kita hadirkan Allah, darah yang mengalir ini hadirkan Allah. Pernahkah sampeyan transfusi darah? Betapa banyak darah kita tercampur dengan kotoran-kotoran. Pernahkah sampeyan transfusi? Bersihkan darahmu. Bagaimana transfusinya? Seperti tadi, tahan nafas, setelah meregang, ajak seluruh komponen ini memuji Allah. Semampu bertahan dan kamu absen satu persatu semuanya, pastikan mereka memuji Allah. Setelah itu lepaskan dengan memuji Allah. Tarik lagi, ajak semuanya, lepaskan lagi. Jadi yang belum pernah mengajak tubuh ini, kita sadar dawuh Kanjeng Nabi, setiap makanan yang tidak halal akan mengalir kepada seluruh tubuh lewat darah. Dan kapan kita membersihkan darah kita dengan berzikir kepada Allah? Kapan kita mengajak urat saraf kita berzikir kepada Allah? Kapan kita mengajak detak jantung kita berzikir kepada Allah?
sering kita ajak untuk berdebar dan duduk hanya khawatir tidak percaya dengan Allah. Kita ajak, kita hibur jantung kita untuk yakin kepada Allah, memuji kepada Allah. Seberapa lama dan sering jantung kita deg-degan karena takut tentang kehidupan dunia ini. Seberapa hati kita selalu lalai dengan Allah. Sekali-kali seperti berlepas melafazkan asma Allah, tahan. Kenapa dilatih seperti itu? Karena kalau kita mati dalam sakaratul maut, itu seperti orang ditekak, ditarik. Nek kamu tidak menahan lidah, iso-iso melek. Mati melek bahaya. Dawuh Kanjeng Nabi, siapapun orang yang meninggal dan dilihat dalam mulutnya basah karena Allah, lafaz Allah, maka dia adalah orang yang baik. Kapan kita mengikat lafaz Allah dalam lisan kita? Kapan kita menguatkan ubun-ubun kita? Karena dalam satu ayat Allah akan memerintahkan malaikat untuk mencabut lewat ubun-ubun. Nah, tarik nafas, pupil hadapkan ke langit air ubun-ubun, lidahnya ditekuk, pertahankan sampai ada rasa menahan, meregang, itu semuanya diajak berpikir. Bayangkan ketika sampean tekak terus kue eling ra karo pengiran. Ketika sakaratul maut kabeh iso lali. Wong rasa sakaratul maut sampean ana kekagetan kadang sing dieling ora kok pengiran. Kaget ono bapak sing metu ora kok kalimate muji Allah, malah kewan sak kebun binatang metu, kesandung sing metu ya kebun binatang. Nah kekagetan itu kapan kita melatih jeruan ini? Ketika kita sudah ajari seluruh jeruan untuk mengingat Allah dan istiqomah untuk selalu mengingatkan, maka inilah zikir-zikir yang bermanfaat bagi kita. Puncaknya itu bukan kok lambe sing, makanya cara zikir-zikir sing kados melapatkan secara lisan ini kan bagian dari penyemangat. Kayak misalnya istighosah itu kadang tinggi, nah itu hanya sebagai penyemangat. Ini pada intinya zikir yang terbaik adalah mingkem yang bergerak. Unsur ini hanya Allah dan malaikat menjadi saksi. Nek mulut yang bergerak nanti butuh saksi manusia dan sebagainya. Istilahnya ketika kita berbicara melafazkan itu, yo intine ini syariat, ada dakwah, nek ora ono kuwi yo piye. Dan ada kalanya orang itu kalau tidak dibegitukan tidak bersemangat mengingat Allah. Oke, jadi tapi itu hanya bagian dari syariat untuk
menggugah, mengenalkan lafaz Allah. Nah, pada praktek diri masing-masing harus memperbanyak diam dan gerakkan seluruh jeruan. Nanti ketika jeruan kita itu sudah terkuasai, insya Allah zahir itu juga akan menjadi baik. Bahkan di luar zahir kita itu akan memancarkan gelombang yang positif, aura yang baik, berawal dari jiwa yang baik, aurane apik. Nek aurane apik, wong nyawang wing seneng, jagung jejer yo seneng. Nek aurane elek, kowe jagung ora seneng, nyawang ra seneng. Contone ketika sampean mertamu atau cerak kanca, raine musem, berkaku, wis sampean wis pegah. Cara sampean mertamu, nyawang sing ditamoni wis ora bersahabat, raine wis rasane wegah, aurane wis kaya arep metu. Tapi ketika bertemu orang yang ramah, atine apik, sampean ayem. Nah, aura ini pengaruh. Dan ketika sampean mengolah diri yang baik, insya Allah akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Sekalipun rum kenal sampean itu rasanya kaya wis dekat. Tiba-tiba dia bisa bercerita kaya los-losan padahal rum kenal, tapi dia merasa ada hubungan secara batin yang nyaman. Nah, nanti banyak hal seperti itu. Wong apik ya akan dikumpulkan karo wong apik. Nah, semoga nanti perjalanan kula panjenengan selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis dikoten mawon sebagai penutup, semoga kados biasanipun kita nyuwun dumateng Allah mugi-mugi estu-estu tiyang sepuh kula panjenengan sedaya kang sampun sumare wonten alam barzah dipun tapi amal ibadahipun, dipun lebur dosanipun, dipun papakaken wonten taman-taman surganipun Allah. Al-Fatihah. Nomor kali kita nyuwun dumateng Allah lawan wasilah suratul Fatihah, mugi-mugi tiyang sepuh kula panjenengan sedaya kang tasih sugeng saged kaparingan umur sing barokah, dipun kapelaken ing dalam perjalanan taat lan dipun akhiraken kelawan husnul khotimah. Al-Fatihah. Ingkang pungkasan kelawan wasilah suratul Fatihah, mugi-mugi Allah nurunaken ridho bimbing kita, koreng-koreng kita, koreng keluarga kita, anak-anak kita dados koreng sing sae sehingga boten ngridu malah dados saged sareng-sareng taat dumateng Allah. Al-Fatihah. Allah menawi wonten kelatur ing atur ingkang kirang tata kirang duka kirang prasila dumateng penggalih sedherek sedaya kawula nyuwun lumampah sing samudra pangsami lahir tumusen batin saking kawula kula cepetaken subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.